Halo rekan-rekan guru semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Guru Peduli yang dalam kesempatan ini, dalam video ini, saya akan membahas tentang kisi-kisi PPPK Guru atau P3K Guru yang terbaru berdasarkan pada Permen PAN RP nomor 28 2021. Dan dalam video ini saya akan meringkas beberapa hal yang penting mengenai Permen PAN RP nomor 28 2021. Sebelum saya lanjutkan, saya akan mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah subscribe, like, dan share channel ini kepada rekan-rekan yang lain. Dan kepada yang belum, saya mohon kepada rekan-rekan guru untuk menghidupkan channel Guru Peduli ini dengan cara subscribe, like, dan share kepada rekan-rekan guru yang lain. Mari kita lanjutkan kepada pokok pembahasan kita hari ini tentang Permen PAN RP dan juga kisi-kisi P3K Guru terbaru 2021. Lanjut ke bagian pertama. Buat rekan-rekan semuanya ya, untuk meyakinkan bahwasanya pembahasan dalam suatu video itu yang terbaru atau tidak, rekan-rekan harus meyakinkan dulu apakah kisi-kisi tersebut berdasarkan pada Permen PAN RP yang terbaru atau tidak. Ya. Jadi dalam video ini saya akan membahas tentang Permen PAN RP nomor 28 tahun 2021 ya, ringkasannya tentang apa itu? Tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021. Kita langsung masuk ke tujuan. Tujuan dan prinsip pengadaan P3K Guru. Tujuan pengadaan P3K Guru adalah untuk memenuhi kebutuhan dan mendorong peningkatan profesionalisme guru di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi daerah. Jadi, dengan memahami tujuan ini, kita menjadi memiliki gambaran besar ya, seperti apa tujuan dari pengadaan P3K Guru tersebut ya. Setelah kita paham tujuan dari pengadaan P3K Guru, hal lain yang harus kita pahami yaitu pasal 3 ya, tentang prinsip pengadaan. Prinsip pengadaan P3K jabatan fungsional guru adalah satu, kompetitif, artinya sesama peserta bersaing secara sehat ya, dinilai secara objektif ya, dan adil ya. Oke. Kemudian transparan. Kenapa? Karena nilainya bisa dilihat langsung dan dilaksanakan dengan bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tidak dipungut biaya. Kepada rekan-rekan semuanya, saya mengingatkan kenapa prinsip pengadaan ini penting untuk saya sosialisasikan kepada rekan-rekan guru semua, karena ada beberapa pihak yang memanfaatkan situasi dengan mengaku-aku bahwasanya mereka bisa bisa membantu Anda menjadi atau lolos seleksi P3K dengan jaminan uang sekian juta atau sekian puluh juta. Tolong jangan percaya ya. Lebih baik percaya kepada diri sendiri dan siapkan diri sendiri, kemudian kita ikutin seleksi dengan objektif ya, dengan dengan bersih. Kita mau melalui sesuatu dengan yang bersih, sehingga untuk melanjutkan berikutnya, untuk menjadi bersih selanjutnya, kita akan menjadi lebih mudah. Hal penting berikutnya yang harus rekan-rekan ketahui adalah persyaratan pelamar. Pada bab 2 ya, pasal 4, pelamar yang dapat melamar sebagai P3K jabatan fungsional guru pada instansi daerah adalah
terdiri atas 1. THK 2. THK itu tenaga honorer ya, oke. Kemudian yang kedua adalah guru non ASN yang terdaftar di Dapodik. Dan yang ketiga adalah guru swasta yang terdaftar di Dapodik. Dan yang terakhir adalah lulusan PPG atau pendidikan profesi guru ya. Jadi ada 4 kelompok yang bisa melamar sebagai P3K. Kemudian yang kedua ya, pelamar sebagaimana pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut. Nah, ini saya akan sampaikan persyaratannya ya. Yang pertama warga negara Indonesia, oke. Kemudian berikutnya, yang kedua adalah usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 59 tahun pada saat pendaftaran. Jadi buat rekan-rekan yang sudah berusia di atas 50 tahun, ini ada batasan 59 tahun. Artinya rekan-rekan yang belum 59 tahun masih bisa mendaftar ya. Kemudian yang ketiga ya, C di sini tidak pernah dipidana. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah tidak pernah diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat atas permintaan sendiri, oke. Kemudian tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat pada politik praktis. Kalau Anda terlibat pada politik praktis ya, atau Anda sekarang pengurus, segera minta untuk di nonaktifkan sehingga Anda bisa kembali mendaftar P3K untuk jabatan fungsional guru. Dan yang berikutnya adalah memiliki sertifikat pendidik ya, oke. Ini hal-hal penting yang perlu saya sampaikan pada video kali ini. Dan untuk lebih detailnya Anda bisa nanti download Permenpan ini, akan saya berikan linknya di bagian deskripsi. Kalau Anda mau download, membaca lebih lengkap lagi silahkan. Berikutnya adalah tentang pelamaran. Ini bagian ke-6 di Permenpan tersebut ya. Bagian ke-6 pasal 17 pelamaran ya. Pelamaran sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat 2 huruf C ya, melakukan secara daring atau dilakukan secara daring melalui SSCASN dengan terlebih dahulu membuat akun dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik. Jadi semuanya dilakukan serba daring ya. Jadi rekan-rekan guru yang belum punya akun SSCASN segera mendaftar. Kemudian kedua, pembuatan akun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ya, hanya dapat dilakukan sebanyak 1 kali ya, di awal pembukaan seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Oke. Kemudian pelamar dapat melamar pada satu jenis jalur kebutuhan ASN, yaitu PNS atau P3K. Kalau untuk guru sekarang hampir semuanya ya, atau bahkan semuanya itu P3K, jadi tidak ada jalur PNS. Jadi Anda langsung memilih jalur P3K di sini untuk pelamaran. Baik, berikutnya tahapan seleksi. Ini tahapan yang paling penting yang harus Anda ketahui, karena disinilah yang saya maksud dengan kisi-kisi atau materi soal seleksi ya. Oke, ada 2 jenis seleksi ya menurut pasal 19 ini, yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Seleksi administrasi artinya kelengkapan dan keaslian dokumen-dokumen yang Anda sertakan pada lamaran harus benar-benar asli ya. Nanti diverifikasi. Kalau sudah lolos seleksi administrasi, Anda bisa mengikuti seleksi kompetensi. Untuk P3K jabatan fungsional guru, materi seleksinya apa saja? Kita lihat coba.
Ya, kisi-kisi materi seleksi ada 3 di sini ya. Seleksi kemampuan teknis, yang kedua adalah seleksi kemampuan manajerial, dan yang ketiga adalah seleksi kemampuan sosiokultural. Ini 3 jenis seleksi yang harus Anda ikuti kalau Anda mau mengikuti P3K, seleksi P3K, jabatan fungsional guru. Kita lihat masing-masing seleksi kemampuan teknis itu meliputi apa saja. Masing-masing seleksi kemampuan itu meliputi apa saja. Kita lihat ya. Seleksi kemampuan teknis itu meliputi 2 hal. Satu, karena yang Anda lamar adalah guru, maka Anda harus punya kemampuan pedagogik. Dan yang kedua adalah kemampuan mata pelajaran yang Anda ampuh. Misalnya bahasa Inggris, ya kemampuan bahasa Inggris Anda. Matematika, ya kemampuan matematika Anda. Itu ada di seleksi kompetensi teknis. Jumlah soalnya berkisar antara 60 sampai 80. Masih belum ditetapkan. Nanti ada keputusan menteri yang akan keluar mengenai apa? Mengenai jumlah soal dan juga ambang batasnya, nilai ambang batas untuk masing-masing kompetensi. Kemudian yang kedua ya, yang kedua adalah seleksi kompetensi manajerial. Apa saja yang termasuk dalam seleksi kompetensi manajerial? Untuk P3K jabatan fungsional guru, yang pertama adalah ya integritas. Apa itu yang dimaksud dengan integritas? Integritas itu adalah kesesuaian antara hati, pikiran, dan ucapan. Apa yang dimaksud dengan hati? Hati itu adalah, yang dimaksud dengan hati adalah nilai-nilai yang Anda yakini kebenarannya. Gitu ya, oke. Itu yang dimaksud dengan integritas. Jadi integritas itu kesesuaian antara nilai-nilai yang kita yakini kebenarannya dengan perilaku verbal dan perilaku non-verbal kita, atau ucapan dan tindakan kita sehari-hari. Berikutnya adalah kerjasama, yang dinilai adalah kemampuan kerjasama kita. Kemampuan kita membangun kerjasama dengan pihak lain. Kemampuan kita membangun, membina, dan memelihara ya, jaringan dan juga kerjasama dengan pihak lain. Berikutnya adalah orientasi pada hasil, artinya seberapa besar kita berorientasi pada hasil ketika bekerja. Nanti saya akan sajikan soal-soal khusus tentang ini pada video tersendiri ya. Berikutnya adalah komunikasi, kemampuan komunikasi kita dengan berbagai pihak, baik ke siswa, ke teman sejawat, ke atasan, dan yang lainnya. Kemudian pelayan publik, artinya pemahaman kita tentang nilai-nilai pelayanan publik. Pelayanan publik yang baik, yang profesional itu yang seperti apa, itu kita harus paham. Berikutnya adalah pengembangan diri dan orang lain, artinya kemauan dan kemampuan kita untuk belajar berkelanjutan, serta kemauan dan kemampuan kita untuk mengajak orang lain untuk belajar dan meningkatkan diri. Berikutnya adalah pengambilan keputusan. Di sini kemampuan manajerial yang diuji atau yang diungkap dari kata salah satunya adalah bagaimana kita mengambil keputusan. Oke, selain itu bagaimana mengelola perubahan. Misalnya dengan adanya pandemi ini terjadi banyak perubahan gaya belajar anak, perubahan gaya belajar atau kebutuhan belajar anak. Jadi bagaimana kita mengelola itu semuanya. Oke. Itu semuanya tadi adalah tentang seleksi kompetensi manajerial. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah kompetensi sosiokultural. Meliputi apa saja? Dalam kompetensi sosiokultural yang dinilai adalah pengetahuan dan keterampilan kita
serta sikap dan perilaku kita di dalam berinteraksi dengan masyarakat majmuk. Majmuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, prinsip, dan lain sebagainya. Ya, aspek yang dinilai salah satunya adalah kepekaan kita terhadap perbedaan budaya. Bagaimana kita mensikapi adanya perbedaan budaya di lingkungan sekitar kita. Aspek penilaian kedua adalah kemampuan berhubungan sosial. Kemampuan kita membangun jaringan sosial. Yang ketiga adalah kepekaan terhadap konflik. Yang keempat adalah pengendalian diri, dan yang kelima adalah empati. Bagaimana kita memiliki empati. Oke, kita lanjut ke berikutnya, rekan-rekan ya. Hal berikutnya adalah pesan ya, pesan dari saya dan saran dari saya. Saran dan pesan saya ya, untuk menghadapi seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru, rekan-rekan semuanya adalah guru. So, jadi saya berharap rekan-rekan bisa menjadi your own learning manager, menjadi manajer pembelajaran Anda sendiri, membuat rencana pembelajaran, membuat jadwal, mengevaluasi hasil belajar, supaya bisa diterima di P3K nanti ya. Kemudian yang kedua adalah be a smart learner. Maksud saya be a smart learner, jadilah pembelajar yang cerdas, artinya rekan-rekan tahu ya, menggunakan sumber belajar dari mana, sumber belajar dari internet, sumber belajar dari buku, sumber belajar dari rekan sekitar kita, atau bahkan sumber belajar dari YouTube. Tapi ya, untuk yang ketiga ya, be a smart YouTube viewer. Rekan-rekan harus menjadi kalau belajar dari YouTube harus yang cerdas ya. Lihat kapan YouTube itu ditayangkan, apakah sesuai dengan yang terbaru atau tidak. Kalau misalnya Kemenpan RB nomor 27 itu ditayangkan mulai tanggal 21 Juni misalnya ya, mulai tanggal 21 Juni misalnya, kemudian ada yang mengklaim kalau mereka sudah tahu, itu kurang pas ya. Artinya apa? Akhirnya terjadi banyak mislead ya. Artinya ada hal-hal yang salah. Contohnya misalnya sekarang ini untuk tes P3K Guru tidak ada lagi tes bakat skolastik misalnya. Itu salah satunya ya. Jadi tontonlah yang sesuai, yang relevan ya, yang relevan dengan yang akan Anda hadapi. Salah satunya adalah kapan sih itu semua ditayangkan. Kalau yang ditayangkan lama-lama ya ada yang bisa ditonton, tapi ada juga yang tidak bisa ditonton gitu ya. Oke. Berikutnya adalah be self confident, percaya diri kalau rekan-rekan guru itu mampu. Kalau rekan-rekan sudah bisa menyelesaikan pendidikan guru, artinya rekan-rekan punya kemampuan. Di tes apapun harus bisa, harus mampu gitu ya. Hanya satu ya, kita harus belajar saja itu. Oke. Satu lagi yang mau pesan yang saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya ya. Ada salah satu, mohon maaf kepada rekan-rekan yang non muslim ya, bukan bermaksud eksklusif, tapi saya mau menyebutkan salah satu ayat Al-Quran dari surat Az-Zumar ayat 9 ya, potongannya saja. Ini nilainya universal, jadi makanya saya berani menyampaikan di dalam video ini. Bunyinya begini, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Artinya apa? Apakah sama orang-orang yang tahu dan orang-orang yang tidak tahu gitu ya, itu artinya. Coba rekan-rekan buka di surat Az-Zumar ayat 9 itu ya. Tentunya beda orang yang tahu dan orang yang tidak tahu. Orang yang tahu akan lolos ya. Orang yang tahu jawaban-jawaban yang benar terhadap soal-soal
P3K jabatan fungsional guru, pasti akan lolos. Orang yang tidak tahu, ya pasti tidak akan lolos. Begitu aja. Itu salah satunya. Jadi, doronglah diri Anda untuk membaca, untuk belajar, untuk menonton video, untuk jangan lupa subscribe ya. Channel Guru Peduli ini adalah channel yang tepat buat rekan-rekan guru semuanya ya. Oke. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat buat kita semuanya dan thanks for watching. Jangan lupa ya, kembali lagi saya ingatkan, like and share and subscribe channel Guru Peduli ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.